Selamat siang, shalom. Saya langsung saja. Pembacaan kita terambil di dalam kitab kudus perjanjian. Baik, saya minta satu orang bacakan lagi. Ulang. Kakak. Ayat 25. Mengenai bait suci. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Demikianlah perkataan Alkitab. Iya, baik, terima kasih. Ya, anak-anak yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan coba mengambil tema dalam terkait dengan firman Tuhan kita, yaitu lebih mengenal tokoh Alkitab. Lebih mengenal tokoh Alkitab. Untuk itu, saat ini saya akan membuat suatu permainan. Permainan yang simpel aja. Permainan ini saya lakukan dalam bentuk cerdas tangkas. Permainannya dalam bentuk cerdas tangkas. Sebelum permainan ini kita main, saya bagi beberapa kelompok dulu. Kelompok besar ya, dibagi dalam kelompok besar. Sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Oke, ada 3 kelompok yang saya bagi. Cara mainnya gini. Saya akan menyampaikan beberapa ciri fisik dan pengalaman hidupnya seorang tokoh Alkitab. Tugas Anda adalah untuk menentukan tokoh yang saya maksud. Anda mengerti? Oke. Baik. Dengar di sini. Ada 5 ciri fisik dan pengalaman hidupnya yang dimiliki salah satu tokoh Alkitab ini. Kalau saya bilang 1 atau 2, Anda belum ada bayangan, atau mungkin ada, bisa langsung kelompok angkat tangan dan menjawab bahwa yang saya maksud itu tokoh siapa. Ini kan anak-anak tunas semua, anak sekolah minggu. Saya pastikan bahwa Anda pasti tahu. Baik, mari saya mulai. Yang pertama, tokoh ini adalah seorang laki-laki. Yang kedua, ketika masih muda, profesinya sebagai gembala. Ya, silakan. Siapa? Oke, tepuk tangan dulu untuk Iya, berarti yang memiliki ciri fisik dan pengalaman hidupnya adalah tokoh raja kedua di Israel. Iya, berarti saya baru sampaikan 2, ada yang sudah tahu, berarti mantap. Berarti saya lanjut ya, supaya akan beres. Yang ketiga, ia memiliki sifat yang pemberani, bahkan berbakat musik. Iya. Yang keempat, ia memiliki sahabat seorang anak raja. Betul tak? Yang kelima, pada akhirnya dia menjadi raja kedua di Israel, yaitu Oke, baik. Maka dari itu saya coba mengambil renungan singkat terkait dengan tokoh Alkitab tersebut. Anak-anak yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, Tuhan memakai tokoh-tokoh Alkitab itu untuk melaksanakan rencana Tuhan. Ingat itu. Bukan saja tokoh Daud, ada banyak tokoh. Tetapi yang menjadi renungan kita di saat ini cuma satu tokoh, yaitu Daud. Untuk itu berpulang kepada kita sebagai siswa-siswi. Kalau tadi Tuhan pakai Daud untuk melaksanakannya, Daud lakukan dengan kesetiaan. Berarti berpulang lagi kepada kita. Gitu. Fungsi kita sebagai seorang siswa untuk apa? Belajar. Ingat, anak-anak yang diberkati dalam Tuhan Yesus kita, Kristus. Kita bisa dapat belajar banyak.
tentang tokoh-tokoh Alkitab yang namanya kesetiaan. Ingat, kata kunci saya di saat ini adalah mengenai kesetiaan. Apakah Anda sebagai siswa-siswi, Anda sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai seorang siswa yang terkait dengan kata yang namanya kesetiaan? Saya pastikan pasti ada, tetapi tidak semua orang melakukan itu. Ingat, contoh kecil, ketika Bapak Ibu Guru kasih tugas, kalau setuju, besok kumpul tugas ya. Tetapi, coba periksa, di dalam kelas itu tidak 100% loh. Jumlah siswa 60 sekian yang bikin tugas itu pasti 10 orang. Nah, ini hal-hal kecil. Datang sekolah tepat waktu. Tetapi yang datang itu sudah, yang setia itu sudah. Yang tidak setia mereka itu sudah. Iya. Saya ingatkan, jangan Anda seperti Yunus. Saya tanya dulu, kenapa Yunus ditalang oleh seekor ekor besar itu? Oke, karena melawang. Dengar sini, Tuhan pakai Yunus. Tuhan bilang begini, Yunus, saya beritakan firman Tuhan di salah satu kota. Kota apa? Niniwe. Ibu kota Niniwe apa? Ibu kota Niniwe. Ibu kota Niniwe apa? Asius. Cari kalau saya bilang salah. Ibu kota Niniwe itu Asius. Tuhan bilang, Yunus pergi beritakan firman di sana. Yunus bilang begini, Tuhan, orang sing kanal beta sana, kalau beta pergi begini, orang sing kanal beta mau sampaikan firman Tuhan bagaimana? Baju kodo dengar beta. Yunus melawang. Yunus bilang lebih baik beta lari jauh. Suatu hal yang lihat beta, padahal di mana-mana Tuhan lihat, dalam tanah di mana juga Tuhan lihat. Akhirnya dia pergi ambil sampang. Saya kasih contoh, macam ini Niniwe di Romang, lain dia mau pergi di kota Asius macam Tetiakur. Dia menyeberang ke lautan. Dia panggayung sampang itu. Dia panggayung sampai di tengah-tengah laut. Ikan besar talan dia beberapa hari di dalam perut. Berapa hari dalam perut? Berapa hari dalam perut? 3 hari 3 malam. Belajar apa? Gitu. Makanya 3 hari 3 malam di dalam perut. Yunus bilang, ya sebenarnya ini apa yang saya lakukan sehingga ikan besar ini talang saya. Dia pikir, beta semua lawan Tuhan Yesus. Nah itu. Akhirnya dia bertobat. Dari situlah ikan pas dengan sendirinya muntah dia keluar. Dari situlah Yunus bertobat. Dan saya harap Anda sebagai siswa-siswi jangan seperti Yunus. Ingat, Tuhan memakai Bapak Ibu Guru ini untuk melaksanakan rencananya juga. Untuk mendidik Anda menjadi anak-anak yang cerdas. Anak-anak untuk masa depan. Jadi dengar guru. Bapak Ibu Guru ini juga tokoh pendidikan. Iya. Anda bisa lakukan? Bisa jadi kah bisa ular? Bisa jadi atau bisa ular? Bisa jadi. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap berkarya di setiap kehidupan Anda. Dan Anda lakukan apa yang Anda sudah boleh lakukan. Lakukan sebagaimana Anda lakukan. Terima kasih.